Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Berhubung Bak Tukim sedang sakit cacar monyet, episode kali ini, terpaksa saya yang akan membawakan ceritanya. Agar kalian tidak bosan mendengarkan suara Bak Tukim terus, yang sok kecakepan itu. Oke, kita lanjut ceritanya, jangan lupa subrek ya, terima kasih. Perkenalkan, namaku Jessica. Aku mau menceritakan pengalaman yang cukup horor yang aku dan keluargaku alami 15 tahun yang lalu. Tepatnya ketika aku masih menginjak bangku SMP. Sebuah cerita tentang rumah kontrakan yang aku dan keluargaku tempati kurang lebih 6 tahun lamanya. Ayahku dulu bekerja di sebuah perusahaan BUMN di Sulawesi Utara. Ia diharuskan berpindah kerja ke kota-kota lain apabila ia dibutuhkan. Pengalaman ini aku dan keluargaku alami ketika ayahku dipindahkan ke sebuah kota, namanya Kota Tondano. Di Sulawesi Utara, sebelum dipindahkan ke Kota Tondano, kami tinggal di sebuah kota kecil bernama Kota Tahuna. Ibuku berasal dari Kota Tahuna ini. Aku dan kakakku juga dilahirkan di sana. Lalu singkat cerita, saat aku duduk di kelas 1 SMP, ayahku dipindah tugaskan ke Kota Tondano. Di Kota Tondano ini, kami menempati sebuah rumah kontrakan yang cukup besar, dengan pekarangan yang luas. Rumahnya seperti model rumah Belanda, punya banyak pintu dan jendelanya juga sangat besar. Plafon rumah dibuat tinggi agar terkesan sejuk. Pagar rumahnya ini, tapi tidak terlalu tinggi. Begitu masuk dari pagar rumah, langsung terlihat dua pintu masuk, satu menuju ke ruang tamu, dan satunya lagi langsung ke ruang keluarga, atau ruang TV. Jadi di ruang TV ini, kita bisa langsung melihat lurus ke arah pagar, dan langsung terlihat jalan raya. Menurut tetangga-tetangga kami, rumah ini sudah lama tidak dihuni pemiliknya. Sudah tidak pernah berkunjung karena sudah tua. Istrinya juga sudah meninggal. Anak-anak pemilik rumah ini bahkan sudah tinggal di luar kota. Sempat ada satu keluarga yang menghuni sebelum kami. Tapi mereka hanya bisa bertahan 1 bulan, lalu pindah. Tidak pernah tahu apa penyebabnya. Pertama kali kami pindah ke rumah ini, rumahnya sangat tidak terurus, khususnya pekarangannya yang sudah ditumbuhi rumput-rumput ilalang yang tinggi. Mungkin waktu itu suhu yang tinggi, tubuhku hawa yang tidak enak, sudah kami rasakan saat pertama kali memasuki rumah ini. Bagian dalam rumah juga minim penerangan. Hanya diterangi oleh lampu berwarna kuning. Ayahku lalu mengganti semua lampu ini dengan lampu yang untuk mengurangi kesan horor, kata ayahku. Rumput-rumput ilalang yang sangat tinggi ini juga dipangkas oleh ibuku. Dan pekarangan rumahnya dibersihkan. Oh iya, selain kami sekeluarga yang tidak sana, yaitu ayah, ibu, aku, dan kakak laki-lakiku. Kami juga membawa seorang asisten rumah tangga, sebut saja namanya Mbak Bunga.
Hari pertama aku di sekolah baruku, aku berkenalan dengan teman-teman baru. Tentunya ada seorang teman yang rumahnya ternyata dekat dengan rumah kontrakan kami. Ketika pulang di sekolah aku diceritakan olehnya bahwa rumah yang kami tempati itu terkenal angker. Pernah adiknya lewat di rumah itu dan dia melihat seperti sebuah sosok yang sedang berdiri di teras rumah dengan mata yang menyala. Aku tidak lama, lantas percaya sampai suatu malam, aku dan Mbak Bunga merasakan sendiri pengalaman ini. Saat itu kami sedang asyik nonton FTV malam. Kalian tahu kan film-film FTV romantis yang zaman itu cukup terkenal. Waktu mungkin baru menunjukkan pukul 9 atau 10 malam. Ayah dan ibu sudah tidur. Kakakku tinggal di sekolah berasrama, jadi dia hanya pulang di rumah 2 minggu sekali. Suasana di luar juga sudah sangat sepi. Aku ingat malam itu juga gerimis. Sesekali bisa terdengar katak, ditambah lagi kota Tondano ini terkenal dengan kota yang udaranya cukup dingin. Khususnya di malam hari ketika aku dan Bunga sedang asyik menonton. Kami dikagetkan dengan suara ketukan yang cukup kencang di pintu ruang keluarga. Tok 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 tok, aku dan Mbak Bunga sampai kaget dengan suara ketukan itu. Siapa Mbak? Malam-malam gini ngetok, tanya aku. Mbak nggak tahu, mungkin tetangga. Tapi kok Mbak gak dengar suara pagar dibuka ya? Kata Mbak Bunga. Akhirnya Mbak Bunga berdiri untuk melihat dari jendela. Siapa yang mengetuk pintu malam? Gak ada orang dek, kata Mbak Bunga, sambil balik ke tempat duduk untuk nonton lagi. Kami pun tidak menghiraukan suara ketokan itu lagi. Lalu tiba-tiba suara ketokan itu muncul lagi. Tok-tok selamat malam. Kami mendengar suara seseorang di balik pintu. Tidak jelas itu suara laki-laki atau perempuan. Aku lantas menyahut selamat malam sambil berlari. Berlari menyalakan lampu di ruang warga dan mengintip dari jendela untuk melihat siapa di balik pintu itu. Ketika kulihat dari jendela tidak ada orang. Gak ada orang, bakat aku. Kepada Mbak Bunga, kami berdua saling berpandangan. Bulu kuduku mulai berdiri. Adek, coba bangunin ayah, kata Mbak Bunga. Aku langsung berlari menuju kamar orang tuaku dan membangunkan ayahku. Kami menceritakan kepada ayah apa yang kami alami. Namun seketika kami mendengar piring di dapur ada yang jatuh. Ayah lantas langsung menuju dapur, disusul aku dan Mbak Bunga, tapi kami tidak melihat apapun yang jatuh di dapur malam itu. Ayah lalu menyuruh kami berdua untuk tidur saja malam itu. Aku memikirkan apa yang aku dan Mbak mengalami barusan, sialnya. Subuh-subuh itu aku terbangun untuk buang air kecil. Aku melihat jam masih sekitar pukul 2. Aku membangunkan Mbak Bunga. Mbak, bangun Mbak, aku temenin aku ke toilet yuk, kataku. Mbak Bunga lalu bangun dengan matanya yang masih sayang, lalu menemaniku ke toilet. Kami berjalan menuju toilet yang ada di samping kamar ayah dan ibu. Mbak tunggu di sini ya. Aku lalu masuk ke toilet. Saat selesai buang air kecil, aku membuka pintu toilet dan aku enggak mendapati Mbak Bunga di sana. Aku kaget dan langsung berlari menuju kamar. Di kamar Mbak Bunga sudah menutup dirinya dengan selimut. Aku lalu nanya Mbak Bunga, Mbak, kenapa ninggalin aku? Kok tadi aku lihat kamu udah gak ada di depan toilet sih? Karena aku takut, kataku kesal. Mbak Bunga cuma diam lalu mengisyaratkan aku untuk tidur lagi. Besok paginya aku dan ibu diceritakan oleh Mbak Bunga.
Ketika dia menunggu aku di depan toilet, dia menatap ke jendela yang langsung ke teras. Di sana dia melihat seorang perempuan dengan rok selutut dan kemeja putih, rambutnya abu-abu. Seperti sudah tua, dia berdiri di teras menghadap ke jalan, membelakangi bak bunga. Bak bunga lalu mengetuk-ngetuk pintu toilet menyuruh aku buru-buru. Tapi aku sama sekali nggak membuka pintu toilet. Dia lalu berlari menuju kamar meninggalkanku. Aku sama sekali nggak dengar lomba ketok-ketok pintu toilet, kataku. Beberapa hari kemudian aku semakin resah dengan apa yang dilihat Mbak Bunga. Subuh-subuh waktu itu. Sampai suatu subuh aku kembali terbangun. Yang rumahnya ternyata untuk pengen ke toilet. Aku bangunkan Mbak Bunga lagi. Tapi dia nggak terbangun juga. Akhirnya aku segera berlari menuju toilet. Aku menyalakan lampu yang ada di ruang tamu, agar terang dan membuat aku enggak terlalu takut. Sesampainya di toilet, aku membuka pintu toilet, tapi seperti terkunci dari dalam, seperti ada orang di dalam toilet. Aku pikir mungkin itu ayah atau ibu, tapi masa iya ayah atau ibu kan di kamar mereka, ada kamar mandi dan toilet juga. Aku ketok lagi toilet sambil memanggil ayah atau ibu. Ayah ibu buruan dong, aku udah kebelet, kataku. Setelah menunggu sekitar semenit atau semenit kurang, tiba-tiba aku coba buka pintu toilet lagi dan udah bisa dibuka. Aku tidak mendapati siapa-siapa di sana kecuali sebuah bunga kamboja putih. Tidak bak di toilet dengan bau bunga yang harum memenuhi ruangan toilet, tapi karena udah kebelet aku tetap buang air kecil. Ketika aku selesai dan membuka pintu toilet untuk kembali menuju kamar, aku melihat jelas seorang nenek-nenek berpakaian rapi, dengan rok hitam dan kemeja putih, sedang duduk di ruang tamu sambil menatap ke lantai. Aku tidak bisa bergerak, aku hanya bisa teriak dan menutup mata. Aku menangis menjerit sambil memanggil ibu dan ayah. Ketika mereka keluar, kami sudah tidak mendapati si nenek di ruang tamu. Hanya ada aku yang berdiri di sana sambil menangis. Kami tinggal selama kurang lebih 6 tahun di rumah itu dengan banyak pengalaman horor yang dialami kami sekeluarga, khususnya ibu, kakak laki-lakiku, dan Mbak Bunga. Setelah kami pindah, sudah tidak pernah ada lagi yang tinggal di sana. Rumah tersebut kembali tidak terawat. Suatu kali ada tetangga di depan rumah kami pernah cerita ke ibu. Waktu ibu dan ayah sekedar berkunjung ke rumah tetangga di depan rumah kontrakan kami, tetangga kami cerita bahwa sering melihat si nenek ini muncul di malam hari. Kadang ia berdiri di teras, kadang ia berdiri di dalam rumah, di depan jendela besar, di ruang tamu, dan ia menghadap ke jalan raya. Dialah nenek penunggu rumah kontrakan. Demikianlah ceritanya, semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.